Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semua. Selamat pagi. Ya, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Di sini saya selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Temanggung, saya akan memaparkan tentang budaya positif yang saya lakukan di TK Dharma Wanita Kebonsari. Sebelumnya saya perkenalkan, nama Biromawati dari TK Dharma Wanita Kebonsari. Nah, saya mengikuti CGP Angkatan 7 itu dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Di sini saya ditugaskan untuk membuat aksi nyata yang berjudul budaya positif tersebut. Nah, apa itu budaya positif? Nanti saya terangkan dari satu persatu karena ada banyak sekali tentang budaya positif tersebut. Yang pertama, next, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah memahami dan sudah melakukan apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ada yang sudah? Belum? Iya. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di modul 1.1 saya mempelajari tentang modul ini, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun. Jadi kita itu harus menuntun anak-anak, bukan seharusnya menuntun itu ayo kesini ini kegiatan ini itu tidak. Menuntun maksudnya yaitu segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, anak ini diajarkan untuk merdeka belajar. Nah, kita harus menuntun anak tersebut pada posisi tersebut, tapi kita harus juga mengarahkan pada anak pada jalan yang benar. Tidak istilahnya anak tidak dibiarkan begitu saja, tapi kita harus menuntun pada harus apa sih anak ini, sampai apa sih tujuan pembelajaran ini, seperti itu. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya kodrat alam, di sini kan kita hidup di daerah pegunungan ya, berarti kegiatan kita yang menyesuaikan di daerah kita. Misalnya ada kegiatan musim tembakau, anak-anak bisa diajari untuk apa? Rajang, terus nganjange. Nah, untuk kegiatan kodrat zaman, di sini kita dituntut untuk terus menggunakan IT. Jadi anak itu bisa diajari dengan dibukakan YouTube tentang pembelajaran. Misalnya hari ini tentang binatang. Nah, anak-anak dibukakan YouTube tentang binatang sapi, seperti itu. Jika kita tidak menggunakan seperti itu ya ketinggalan, ya enggak Bu? Ya. Kemudian yang ketiga, Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa seorang guru haruslah menggamba pada murid. Yang artinya pendidikan berpusat pada murid, di mana guru harus mengetahui kebutuhan, kemampuan, bakat, minat dari muridnya agar mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Nah, seperti itu tadi yang saya katakan itu, kita juga harus menghamba pada murid. Halo. Hai. Yuk semuanya masuk Bu. Yuk sekarang kita berdiri yuk. SBG dulu. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Kita permainan kobe dulu ya. Ya. Oke, permainannya nanti saya bilang dot pada salah satu teman saya, nanti harus pingsan, dan yang sebelahnya menyebutkan nama yang ada di sampingnya. Oke? Siap. Oke, berjalan. Dot. Butur. Buyut. Ya. Yang duluan buyut berarti butur.
disiplin. Nah, kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. 5, kebutuhan dasar manusia. Kemudian nomor 5, posisi kontrol. Dan ke-6, segitiga restitusi. Oke, next. Nah, apa sih Bu budaya positif itu? Ada yang sudah tahu? Ya, budaya positif itu adalah keyakinan dan nilai yang disepakati, yang menjadi kebiasaan bersama, yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter. Budaya positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Oke, next. Nah, ini yang pertama yaitu tentang disiplin. Ada yang sudah tahu disiplin? Apa itu disiplin? Kita sebenarnya setiap hari sudah melakukan ya. Misalnya untuk anak-anak pakai seragam. Kalau hari Senin Selasa seragam apa? Biru putih. Iya, itu juga termasuk disiplin. Kemudian menggunakan sepatu, ya, juga termasuk disiplin. Nah, ini ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Seperti apa ya Bu disiplin itu? Disiplin kebanyakan orang itu harus kudu kebetulan. Nah, iya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, betul? Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini disiplin yang dimaksud yaitu disiplin diri. Jadi disiplin itu terbenak munculnya dari dalam kita sendiri, tidak dipaksa. Kemudian yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Maksudnya disiplin itu muncul dari diri anak itu sendiri, bukan dari orang lain, orang tua misalnya. Iki hari Senin kudu nggawa seragam biru. Kok nek orang nggawa seragam biru inganu guru, misalnya ibunya seperti itu. Itu dari ibunya toh, nyonya kudu disiplin, tapi ibu sing akon, ya enggak? Bukan dari dalam diri anak. Oh iya, iki disiplin kudu seragam ya, komen tertib. Nah, seperti itu munculnya dari dalam diri anak. Oke, next. Nah, tujuannya yaitu sebagai pendidik seperti kita ini, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi anak itu disiplin memang dari diri anak tersebut, bukan karena paksaan atau karena tuntutan apa. Oke, next. Nah, sekarang yang kedua yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Siapa yang tahu restitusi? Apa sudah pernah mendengar, Bu? Sudah. Ya, sudah ada yang belum. Ya, di sini saya juga baru belajar di modul 1.4 itu. Oh, ada restitusi apa? Itu restitusi itu. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau ada anak yang salah itu bagaimana caranya, solusinya untuk memperbaiki masalah tersebut, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka sama teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau anak misalnya bertengkar, ada anak yang ada masalah dengan temannya, itu kita harus mencari solusi dengan restitusi tersebut. Selanjutnya, nah, siapa yang tahu hukuman? Pasti tahu semua ya. Ya, hukuman itu kira-kira baik nggak, Bu? Baik tidak? Baik tidak? Iya. Hukuman itu, iya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Itu menurut saya sendiri sudah hukuman itu tidak baik. Karena apa? Bisa membuat anak ngedon, ya enggak? Wah, itu salah, nggak boleh. Kamu harus melakukan apa gitu? Itu nggak boleh. Anak tetap jadi ngedon. Nah, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui sesuatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Ya nggak, Bu? Misalnya kalau ada murid telat, nah kamu sekarang keliling lapangan 7 kali ya, kan itu pihak dari guru harus langsung seperti itu ya? Itu baik tidak? Tidak. Tidak baik. Nah itu hukuman itu sekarang nggak boleh, Bu. Kemudian anak merasa disakiti, Bu. Oh, saya terlambat. Jadi anak itu hatinya sakit karena seperti itu. Padahal kita nggak tahu anak itu kenapa bisa terlambat. Mungkin saja bisa bangunnya siang, bisa karena ganggu temennya atau siapa, kan bisa juga. Iya, jadi kita nggak boleh seperti itu. Iya, anak tetap merasa ngedon. Ya, selanjutnya. Nah, konsekuensi. Apa, Bu, konsekuensi? Ini ada hubungannya dengan hukuman tadi. Ada yang tahu? Konsekuensi itu misalnya tadi, ini disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Ya, konsekuensi itu termasuk kayak kesepakatan ya, Bu. Sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, ini contohnya, Bu, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya anak-anak ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktunya bermain. Nah, seperti ini, Bu, misalnya anak tidak mengerjakan PR. Nah, pas istirahat, kamu harus mengerjakan PR nanti kalau istirahat ya. Itu sudah apa, Bu? Waktu istirahat anak-anak tersita nggak? Iya, tersita. Selain itu anak harus mengerjakan, ya enggak, Bu? Nah, itu anak kasihan sekali. Seperti ini. Nah, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi semua itu harus disepakati bersama. Misalnya kalau anak nggak mengerjakan PR, harus disepakati harus apa sih kita itu, seperti itu. Harus apa sih kalau nggak mengerjakan PR itu. Ya, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah, ibu-ibu, apa sudah tahu tentang keyakinan kelas? Sudah tahu? Ya. Oh, belum ya. Kemarin saya mencoba untuk melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebuah kesepakatan yang dilakukan bersama antara guru dengan anak. Keyakinan kelas itu merupakan suatu kesatuan untuk mencapai budaya positif tersebut juga. Nah, ini salah satunya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Kenapa kalau nyepeda kita harus menggunakan helm? Nah, biar aman. Nah, saat mengendarai kendaraan roda 2, kemungkinan jawabannya pasti aman. Selain itu, biar kita selamat, ya enggak? Ya. Nah, kemudian ada lagi
Mengapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari? Untuk menjaga kesehatan. Betul, menjaga kesehatan. Nah, seperti tadi kesehatan, aman, itu termasuk keyakinan. Jadi sesuatu yang sudah kita kesepakati dan itu merupakan suatu kesatuan yang harus kita lakukan dari diri kita sendiri. Nilai keselamatan atau kesehatan ini itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Ya, selanjutnya. Nah, prosedur pembentukan keyakinan sekolah ini sangat banyak ya Bu, prosedurnya. Bisa Bu Anis bukakan tentang video keyakinan kelas. Di sini saya kemarin membuat kesepakatan keyakinan kelas dengan anak-anak kelompok TKB. Nah, ternyata anak-anak itu memang sangat luar biasa Bu. Kita tidak mengira anak itu bisa seperti itu. Yang ini Bu, yang di file yang satu. Anak-anak itu membuat keyakinan sendiri. Wah, ojo ngapusi dheweke anggone, ojo lukari kancane. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang saya buat dengan anak-anak.
itu dibuat dari guru dan juga murid, kemudian disepakati bersama. Contohnya tadi ada disiplin, terus tanggung jawab, menghargai orang lain, dan terakhir jujur. Nah, kesepakatan itu kita buat, dan itu seharusnya kalau sudah disepakati semua itu ada tanda tangannya. Kalau anak SD tidak bisa ya. Kalau anak TK itu bisa cap jempol boleh. Nah, saya suruh nulis namanya masing-masing biar itu tahu, oh ini ada nama saya, oh ini nama saya, seperti itu. Nah, setelah disepakati dan ditulisi namanya, kemudian ditempel di tembok kelas seperti itu. Itu adalah keyakinan kelas. Selanjutnya lagi itu adalah prosedurnya ya, tadi kita sudah. Nah, sekarang tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti kita hidup di sini ada 5 kebutuhan dasar, 5 kebutuhan pokok. Yang pertama, apa ini Bu? Betul, bertahan hidup. Contohnya apa? Makan, sehatkan. Betul. Kalau kita tidak makan, tidak bisa Bu. Nah, yang pertama sudah sehat ya Bu. Ya. Yang kedua kebutuhan tentang apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita di sekolah misalnya tidak diajak teman-teman, rasanya bagaimana Bu? Sedih. Iya, kesepian, tidak percaya diri. Betul, tidak percaya diri. Yang ketiga apa? Penguasaan. Itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Contohnya, anak itu pandai menggambar atau pandai melukis. Nah, jadi sebagai guru kita harus itu, kamu ternyata bisa menggambarnya. Kalau mau ikut lomba atau seperti itu, nah itu diakui. Jadi apa yang mereka bisa, kita bisa menonjolkan yang mereka punyai bakatnya. Kemudian yang keempat, apa ini Bu? Kebebasan. Iya, kebutuhan akan pilihan. Jadi kita bebas melakukan apa yang akan kita inginkan. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Betul nggak Bu? Kita harus merasa senang. Kalau kita sedih terus bagaimana ini? Selanjutnya, nah ini ada 5 posisi kontrol. Kalau anak melakukan kesalahan, ini ada 5 jenis kita tentang posisi kontrol. Yang pertama, seperti tadi Bu, ada menghukum ya. Nah, menghukum itu nada suaranya tinggi, kemudian mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Seperti itu Bu, kira-kira kalau menghukum itu sudah pernahkah melakukan seperti itu? Iya. Pernah. Anak itu apa? Dimarahi, mata kita melotot seperti itu. Oh, pernah ya. Dulu waktu saya SD juga pernah. Nah, yang kedua, membuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak dan merasa lesu. Jadi ini gurunya ya yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Kita kalau saya sendiri sebelum mengetahui tentang posisi kontrol ini, saya kebanyakan seperti ini Bu, posisi sebagai teman. Jadi kita kayak akrab gitu. Nah, yang keempat ini tentang pemantau. Ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Yang kelima, sebagai manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid.
selanjutnya. Nah, jadi nanti ibu-ibu biar lebih paham, kalau ada anak yang salah, ada masalah, kita harus seperti apa sih? Nah, ini kita bisa lihat videonya tentang posisi kontrol yang betul. Seharusnya kita di posisi yang mana pada murid itu? Untuk kulit sensitivinya, aku pilih yang teruji pada dokter, Johnson's Cotton Touch. Diformulasikan khusus untuk melindungi kulit. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum ya Bu. Jadi guru menghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kekerasan. Posisi terus merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi sebagai teman. Ini seperti saya dulu. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, tadi sudah melihat ya 5 posisi kontrol. Ternyata 5 posisi kontrol yang paling bagus itu yang mana? Manajer. Ya, ternyata itu manajer. Apakah sudah pernah melakukan? Iya, sama. Saya juga. Iya, belum tahu. Dan kita belajar bersama-sama. Oh, ternyata posisi kontrol yang terbaik itu tentang apa? Kita sebagai manajer. Jadi di posisi kontrol sebagai manajer itu anak tidak merasa terbeban, anak tidak merasa bersalah, dan anak juga mempunyai disiplin yang positif dari dirinya, tidak terpaksa, tidak dari orang lain, dan itu muncul dari dalam diri anak sendiri. Kita semoga saja kita semua bisa menggunakan posisi kontrol sebagai manajer tersebut untuk di sehari selanjutnya ya Bu. Iya, kita berusaha dan selalu berusaha terus. Nah, selanjutnya tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakini si anak tersebut dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Misalnya ada anak yang bertengkar. Nah, kita mencoba untuk mendekati anak tersebut. Kita menggunakan kata-kata seperti ini, Bu. Berbuat salah tidak apa-apa. Jadi kita tidak seakan-akan
menyalahkan anak tersebut, tidak. Terus ini, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kata-kata lagi ini, kamu berhak merasa begitu. Terus yang terakhir, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, kita bisa mengucapkan kata-kata ini ketika ada anak yang sedang bertengkar dan kita mendekati anak tersebut. Jadi tidak langsung menunjuk anak itu salah seperti itu ya. Nah, seakan-akan kita sedikit demi sedikit mencari solusinya. Selanjutnya, yang kedua, nih, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik itu baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun, bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Seperti ini kata-katanya contohnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu kata-kata dari validasi tindakan yang salah. Jadi anak tersebut dalam melakukan kesalahan, kita mengucapkan kata-kata seperti ini. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Tadi kalau misalnya sudah dibuat kesepakatan keyakinan kelas, nah kita bisa menanyakan keyakinan tersebut pada anak yang melakukan kesalahan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu langkah kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang ada yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan terakhir, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu pertanyaan menanyakan keyakinan pada anak yang berbuat salah itu. Selanjutnya, nah, ini adalah gambar segitiga restitusi yang ada keyakinan kelas. Nah, ini bisa dilihat? Bisa. Ya. Nah, selanjutnya ini ada video tentang anak melakukan kesalahan dan diselesaikan dengan segitiga restitusi tersebut. Kita simak videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua
pula agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah.
kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bisa melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa menentukan sebuah kelas yang ideal bagi kita? 4. Kamu ingin menjadi teman seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Mencari masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur mekanisme sebuah restitusi, diharapkan guru dapat mengembangkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Ibu bapak guru perlu tidak mengikuti kesalahan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, menyebabkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, Bapak Ibu semua,
ada yang berlawanan, bertengkar, kita melakukan mencari solusinya dengan segitiga restitusi tersebut. Nah, mungkin dari tadi ada yang ditanyakan, sudah paham semua ya? Kita belajar bersama-sama. Itu tadi pemaparan saya tentang budaya positif. Nah, dalam budaya tersebut ada disiplin, kemudian ada teori kontrol yang ada berapa tadi Bu? 5. Ya, ada 5. Dan ternyata teori kontrol tersebut kita seharusnya pada posisi yang mana? 5. Ya, posisi yang 5. Kita sebagai manajer. Ternyata posisi kontrol kita sebagai teman, penghukum itu kurang baik. Ya, ternyata yang paling baik adalah sebagai manajer, dan kita berusaha untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer tersebut. Kemudian yang terakhir kita mencari solusi apabila ada yang anak-anak yang berbuat kesalahan atau bertengkar. Nah, itu kita menggunakan segitiga restitusi. Ya, terima kasih dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk kedepannya, dan menjadi guru-guru yang lebih hebat. Amin. Dan menjadi anak-anak yang pintar dan sukses. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam